Lotermat Bintaro. Kartu pelajar tersebut diterima oleh terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi, dan setelah mendapatkan kartu pelajar itu, anak saksi AG meminta anak korban Kristalino David Ozora alias Waring untuk mengirimkan lokasinya atau Sherlock. Anak korban Kristalino David Ozora alias Waring memberikan lokasinya karena anak saksi Agnes Gracia Haryanto mengelabui bahwa dirinya datang bersama tantenya menggunakan mobil Camry. 11. Bahwa benar pada saat di perjalanan dari Lotemat menuju lokasi yang dibagikan oleh anak saksi korban Kristalino David Ozora alias Waring, di dalam mobil Jeep Rubicon warna hitam dengan nomor polisi B120 DEN, terdakwa Mario Dendi alias Dendi mengatakan kepada saksi Sen Lukas Rotua Pengadilan Lumban Turuan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Waring telah melecehkan anak saksi AG yang merupakan pacar terdakwa Mario Dendi alias Dendi. Kemudian terdakwa Mario Dendi alias Dendi bertanya kepada saksi Sen Lukas Rotua Pengadilan Lumban Turuan bahwa jika pacar saksi Sen Lukas Rotua Pengadilan Lumban Turuan mengalami hal tersebut, apa yang akan Sen Lukas Rotua Lumban Turuan lakukan? Dan saksi Sen Lukas Rotua Pengadilan Lumban Turuan mengatakan jika dia akan memukuli orang yang melecehkan tersebut. Pada saat itu saksi Sen Lukas Rotua Pengadilan Lumban Turuan mengirimkan foto selfie-nya bersama dengan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dan mengirimkannya kepada saksi Sen pacar saksi Sen Lukas Rotua Pengadilan Lumban Turuan dengan keterangan mau nemenin Dendi fighting. 12. Bahwa benar setelah terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi bersama dengan anak saksi AG dan saksi Sen Lukas Rotua Pengadilan Lumban Turuan tiba di lokasi yang sudah dibagikan oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Waring kepada anak saksi AGH, terdakwa terus-menerus menyuruh anak korban Kristalino David Ozora alias Waring untuk turun, di mana saat itu anak saksi Renjiro sempat mengatakan kepada orang tuanya bahwa mantan pacar anak korban Kristalino David Ozora alias Waring rese dan minta dipanggilkan petugas keamanan komplek. Namun karena anak korban Kristalino David Ozora alias Waring merasa tak enak dengan orang tua anak saksi Renjiro, akhirnya anak korban Kristalino David Ozora alias Waring turun dan keluar untuk menemui terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi bersama dengan anak saksi AG, dengan saksi Sen Lukas Rotua Pengadilan Lumban Turuan. 13. Bahwa benar setelah anak korban Kristalino David Ozora alias Waring keluar, terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung merangkul anak korban Kristalino David Ozora alias Waring dan membawanya ke dekat mobil Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor terpasang B120 DEN yang diparkirkan tidak jauh dari rumah anak saksi Renjiro. Bahwa benar terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dan anak korban Kristalino David Ozora alias Waring duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon nomor polisi B120 DEN. Sedangkan saksi Sen Lukas Rotua Pengadilan Lumban Turuan alias Sen dan anak saksi AG duduk di bumper mobil Rubicon nomor P120 DEN. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi mulai menginterogasi dan mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora alias Waring. Sementara saksi Sen Lukas Rotua Pengadilan Lumban Turuan alias Sen memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh anak saksi AG yang berdiri di belakang mobil Rubicon nomor polisi B120 DEN. 15. Bahwa benar terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi untuk melakukan push up sebanyak 50 kali dengan tangan mengepal di atas aspal. Namun anak korban Kristalino David Ozora alias Waring tidak sanggup menyelesaikannya. Tidak lama kemudian posisi anak korban Kristalino David Ozora alias Waring masih berada di aspal. Datang saksi Abdul Rasid yang merupakan petugas keamanan yang sebelumnya mendapat telepon dari saksi Rudi Setiawan yang merupakan ayah dari anak saksi Renjiro. Agar tidak mencurigakan, saksi Sen Lukas Rotua
terdakwa Mario Dendi Satrio menyuruh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk berdiri dengan tujuan alias Dendi mengajak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk partai, yaitu 1 lawan 1. Namun anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menolak karena anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sadar tubuhnya lebih pendek dan kecil dibandingkan dengan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi. Kemudian terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi menyuruh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk melakukan sikap tobat. Namun anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tidak mengetahui bagaimana hal tersebut, langsung dicontohkan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian. Hal ini merupakan bentuk kesepahaman pemikiran antara terdakwa Mario Dendi Satrio dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbanteruan alias Sen. Bersamaan dengan hal tersebut, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbanteruan alias Sen melakukan perekaman dengan menggunakan handphone milik terdakwa Mario Dendi alias Dendi. Setelah anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng melakukan sikap tobat kurang lebih selama 1-2 menit, terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung menyuruh anak korban Kristalino David Ozora untuk melakukan posisi plank. 17. Bahwa benar pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng melakukan sikap plank, kemudian terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi menendang perut anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Hal itu terdakwa Mario Dendi Satrio lakukan sempat mendekati dan memberitahu anak saksi AG untuk melihat apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi. Setelah itu terdakwa Mario Dendi alias Dendi langsung menendang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi yang pada saat itu menggunakan sepatu warna hitam dengan sangat keras. Anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng seketika tertelungkup di atas aspal. Dan saat anak korban Kristalino David Ozora berusaha bergerak dengan kesakitan, kemudian terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi menginjak bagian belakang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Akibatnya anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sudah pingsan, tidak bergerak dalam posisi tengkurap di aspal. Tidak berhenti sampai di situ saja. Terdakwa Mario Dendi alias Dendi mengambil ancang-ancang dan menendang kepala anak korban layaknya bermain sepak bola dan kemudian melakukan selebrasi seperti pemain bola. 18. Bahwa benar saksi Natalia berteriak, "Woi!" dari lantai 2 balkon rumah anak saksi Renjiro, dan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi berhenti melakukan perbuatan sadis dan keji tersebut terhadap anak saksi korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi masih terlihat sangat emosi dan tidak bisa bersikap tenang. 19. Bahwa benar kondisi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng pada saat dibawa oleh saksi Rudi Setiawan dan saksi Muhammad Ali dengan menggunakan mobil milik saksi Rudi Setiawan, yaitu dari mulut keluar darah, di hidung ada gelembung darah, pipi sebelah kanan ada luka, kaki kiri tidak bisa ditekuk, nafas seperti orang orok, dan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sudah tidak sadarkan diri. 22. Bahwa benar setelah anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dibawa ke rumah sakit, terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbanteruan alias Sen menunggu di tempat kejadian tanpa ada rasa penyesalan. Bahkan terlihat santai dan masih bercanda dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbanteruan alias Sen. 21. Bahwa benar setelah dirawat di ruangan ICU di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, kesadaran anak korban Kristalino David Ozora Wareng menurun.
sehingga dirujuk ke rumah sakit lebih besar yaitu Rumah Sakit Mayapada. 22. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh terdakwa Mario Dendi alias Dendi menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Selain itu, anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami luka fisik berupa: 1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm kali 0,5 cm. 2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm kali 5 cm. 3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm kali 5 cm. 4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm. Sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum nomor 001 garis MR garis miring 2 Rumai garis miring MPH garis miring 2023 tanggal 27 Februari 23. 23. Bahwa benar berdasarkan hasil CT scan ditemukan bahwa pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras. Tidak ditemukan pendarahan di otak alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan ahli dokter saraf Dr. Yeremia Tatang. 24. Bahwa benar berdasarkan surat nomor 046 garis miring EOM garis miring DIR garis miring MHKN garis miring 5 Romawi garis miring 2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Sugesti Muktiani MRS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan perihal jawaban surat permohonan bantuan penjelasan kondisi dan permintaan rekam medik anak korban Kristalino David Ozora pada intinya menyatakan bahwa pasien mengalami kondisi amnesia sehingga pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan. 25. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Dr. Yeremia Tatang bahwa CT scan yang ditemukan ulang pertama kali di Rumah Sakit Medika sudah dilakukan pada tanggal 23 Februari 2023 itu diulang CT scan dan tanggal 24 Februari 2003 MRI. Memang tidak ada tanda pendarahan, tidak ditemukan adanya retak. Justru itu yang membuat khawatir, berarti ini termasuk ke dalam kategori diffuse axonal injury. Artinya, kalau orang mengalami cedera kepala berat itu tidak didapatkan adanya tanda pendarahan di otaknya, itu semua kabel yang ada di otaknya itu robek. Makanya itu dijelaskan, itu menjelaskan kesadaran itu CGS. CGS-nya 3 atau koma berat. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2023 MRI melihat lebih jelas lagi yang terjadi dalam diffuse axonal injury atau bukan ternyata benar karena didapatkan adanya bercak putih pada MRI besoknya. Besok harinya di daerah beberapa otak dan korpus. Kalau korpus callosum itu jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan kiri. 26. Bahwa diffuse axonal injury itu memang terlihat dari MRI hanya korpus callosum atau di jembatan jadi menghubungkan perwatakan otak kanan dan otak kiri. Tetapi tidak semata hanya yang terlihat dari MRI saja yang menimbulkan gejala. Semua saraf dan otak bagian dalam mengalami robekan atau akibat proses adanya trauma berat. Hal ini terkadang tidak bisa terlihat dari MRI dan hanya bisa dilihat dari hasil patologi. Tetapi terlihat dari gejalanya gangguan keseimbangan tersebut tidak semata disebabkan dari jembatan yang rusak. 27. Bahwa kemungkinan anak korban Kristalino David Ozora sembuh kalau 100% sepertinya tidak mungkin.
Karena bagaimanapun juga ada bekas luka yang masih permanen di daerah ini. Contohnya seperti orang stroke. Walaupun stroke-nya sudah negatif, disabilitas kekuatan motorik tengah yang satu pasti tidak sama dengan motorik kaki. Sehingga saat ini anak korban Kristalino David Ozora sudah bisa bersosialisasi. Memang ada beberapa kali gejala eksklusif atau perkataan itu terjadi secara spontan karena ada area otak anak korban Kristalino David Ozora yang rusak sehingga fungsi untuk mengontrol emosi yang berlebihan itu masih terganggu. 28. Bahwa sebenarnya ada mukjizat atas anak korban Kristalino David Ozora karena minggu ke-1 sampai ke-3 kami merawat anak korban Kristalino David Ozora. Anak korban Kristalino David Ozora hanya dapat membuka mata dan berontak. Jika tidak ada perubahan sama sekali sampai minggu ke-3. Karena kami sudah cukup memberikan semua terapi yang bagus sekali, tetapi sampai minggu ke-3 belum ada perbaikan. Makanya anak korban Kristalino David Ozora diikat di ranjang ICU karena anak korban Kristalino David Ozora berontak dan hampir tidak mengenali orang sama sekali. Setelah minggu ke-4, sewaktu kami memberikan stem cell, mulai ada perbaikan. Gejalanya ringan bertahap. Jadi kalau untuk sekarang memprediksi masa depan anak korban Kristalino David Ozora sepertinya sulit. 29. Bahwa orang yang mengalami trauma kepala ada 2 jenis amnesia. Jadi waktu terjadi serangan memori ke depan, jika hilang disebutnya amnesia anterogen. Ketika dari kejadian belakang memori tidak diingat disebut retrogen amnesia. Dan anak korban Kristalino David Ozora mengalami kondisi amnesia keduanya, depan dan belakang. Tindakan penganiayaan berat dengan cara terlebih dahulu dalam kasus ini dapat dianalisis lebih dalam dengan menyajikan argumen-argumen secara sistematis, yaitu sebagai berikut. Motivasi dan niat terdakwa. 1. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi memiliki motif kuat untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Motif ini timbul karena terdakwa Mario Dendi Satrio alias Wareng merasa marah dan emosi setelah mengetahui bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng memiliki hubungan dengan anak saksi AG yang merupakan pacar terdakwa Mario Dendi alias Dendi. 2. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi menyadari bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah mantan pacar dari anak saksi AG yang merupakan pacarnya saat itu. Ini menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Wareng memiliki motivasi dan niat untuk melampiaskan amarah dan emosinya terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. 3. Motif kuat terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah sangat penting untuk dipahami. Emosi yang kuat, dalam hal ini rasa marah dan sakit hati karena hubungan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan anak saksi AGH yang merupakan mantan pacar terdakwa Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi mendorong terdakwa Mario Dendi untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan tersebut. Ini mengindikasikan bahwa tindakan perencanaan tidak hanya dilandaskan pada impulsivitas, melainkan juga keinginan untuk melampiaskan emosi negatif. Tindakan perencanaan. 1. Fakta poin 7 sampai 13 menjelaskan dengan rincian sebagai berikut. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi memesan ojek online untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino yang berada di rumah anak saksi AGH. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan dalih mengambil kartu pelajar dengan bekerja sama dengan anak saksi AGH untuk memalsukan alasan pertemuan. Pemalsuan alasan pertemuan oleh anak saksi AGH mencerminkan tingkat perencanaan yang lebih kompleks.
Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dan anak saksi AGH dengan sengaja mengatur pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng melalui cara yang menipu untuk memastikan kesediaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk bertemu di tempat kejadian. Ini menunjukkan perencanaan yang matang untuk mengeksekusi tindakan. Motivasi kuat terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi yang muncul dari emosi negatif terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng serta pemanfaatan relasi masa lalu antara anak saksi AGH dan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menunjukkan aspek psikologis dalam perencanaan tersebut. Ini menegaskan bahwa tindakan perencanaan tidak hanya didasarkan pada alasan praktis, tapi juga faktor-faktor emosional yang mempengaruhi keputusan dan strategi perencanaan. Izin majelis dilanjutkan oleh. Saat itu terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dan anak saksi AGH dengan sengaja memanfaatkan hubungan masa lalu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk memancing anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng memberikan informasi lokasi atau Sherlock dengan memberikan informasi palsu tentang kehadiran anak saksi AGH bersama tantenya yang menggunakan mobil Camry. Dia menciptakan ilusi keamanan dan kepercayaan bagi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Fakta bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dan anak saksi AGH sudah merencanakan untuk mengelabui anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan pemalsuan identitas menunjukkan bahwa ini bukan tindakan spontan. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan persiapan telah dilakukan untuk memastikan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng memberikan informasi lokasi tanpa curiga. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi juga berkoordinasi dengan saksi Shen Lukas Rotua Pangodian Lumbantoran alias Shen untuk menjalankan aksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi secara terencana mencari kaki tangan untuk melaksanakan rencananya. Fakta ini juga dapat membuktikan adanya rasa setia dan solidaritas dari saksi Shen Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shen terhadap terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi yang sudah diketahuinya akan menyakiti anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kesediaan saksi Shen Lukas Rotua Lumbantoruan alias Shen untuk menemani terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dalam melakukan tindakan kekerasan menunjukkan bahwa dia bukan hanya sebatas seorang pengamat atau saksi pasif dalam kejadian tersebut. Saksi Shen Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shen secara aktif terlibat dalam terwujudnya tindakan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Dengan menyatakan kesediaan untuk menemani terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dalam tindakan kekerasan, saksi Shen Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shen menunjukkan komitmen dan keterlibatan dalam tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia telah merenungkan konsekuensi dan risiko tindakan tersebut dan tetap memilih untuk ikut serta. Keterlibatan saksi Shen Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shen dalam mendukung rencana terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi untuk memukuli anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menunjukkan bahwa dia tidak hanya memberikan dukungan moral tetapi juga terlibat dalam eksekusi tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan bukan hanya gagasan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi tetapi juga